Karena ini baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia pemilu menggunakan satu surat suara untuk mengcover 5 jenis pemilihan. Dan ini adalah pertaruhan bagi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku dapat ulang kembali dan beta Fahrudin Ali Fahmi di channel Dialektika. Abang-abang, caca-caca, nyong-nyong dan nona Ambon yang ada di Maluku maupun yang ada di seluruh penjuru tanah air. Pada kesempatan ini, channel Dialektika akan mengangkat sebuah topik terkait dengan rencana Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mau merubah atau menyederhanakan surat suara dari 5 surat suara menjadi 1 surat suara. Dan yang kedua, KPU juga merencanakan bahwa tata cara pemungutan suara yang selama ini katong kenal dengan cara mencoblos, dong rencana mau rubah menjadi menulis angka atau nomor calon yang akan katong tulis. Seperti apa rencana yang akan dilakukan oleh KPU bersama pemerintah dan Komisi 2 DPR dalam rapat tim kerja bersama? Katong akan baca berita yang dilansir dari republika.co.id pada beberapa hari yang lalu. Katong baca dia pun isi berita. KPU usul penyederhanaan surat suara pemilu tahun 2024 dibahas tahun 2021 ini. Kamis 10 Juni 2021 dilansir dari republika.co.id. Jakarta, Komisi Pemilihan Umum KPU meminta agar usulan penyederhanaan surat suara pemilu tahun 2024 dibahas tahun ini. KPU ingin mengonfirmasi apakah desain surat suara pada pemilu tahun 2019 yang lalu akan digunakan pada pemilu berikutnya serta cukup sederhana untuk kemudahan pemilu nanti. Hal-hal semacam ini hanya efektif dibahas sekarang. Kalau dibahasnya tahun depan itu bisa menjadi masalah. Ujar anggota KPU Firian Asis dalam diskusi daring Kamis 10 Juni. Dia mengatakan pada tahun 2009 yang lalu terjadi perubahan tata cara memilih dari mencoblos menjadi menandai atau sistem contreng. Namun dianggap cukup bermasalah. Menurut Firian, karena hal itu ditetapkan dalam waktu yang singkat sehingga bimbingan teknis dan sosialisasi tidak dilakukan secara merata. Usulan penyederhanaan surat suara untuk pemilu tahun 2024 berkaca pada pemilu tahun 2019. Dalam beberapa hasil survei disebutkan jumlah surat suara tidak sah cukup tinggi dan mayoritas pemilih menyatakan kesulitan karena menerima 5 lembar surat suara sekaligus. Di antaranya untuk pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Prinsip dari pemberian surat suara yang sederhana ini belum terwujud. Maka menjadi relevan kemudian bagi kita untuk mendapatkan atau membuat alternatif surat suara yang sederhana, kata Firian. Setidaknya ada 3 hal yang harus diperhatikan untuk mereformulasi desain surat suara, yakni menjamin keadilan bagi peserta, kemudahan bagi pemilih, dan konsistensi dengan regulasi. Penyederhanaan surat suara perlu memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, Ketua KPU Ilham Saputra menerangkan pihaknya sedang mengkaji desain penyederhanaan surat suara pemilu 2024
Rencananya pemilih hanya akan menerima 1 atau 2 lembar surat suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pemilih akan menggunakan hak pilihnya untuk 5 pemilihan sekaligus dalam 1 atau 2 surat suara. Dalam contoh desain ID1 surat suara untuk 5 jenis pemilihan pada pemilu 2024, KPU hanya mencantumkan gambar partai politik peserta pemilu untuk pemilihan legislatif. Di samping kotak berisi logo partai, terdapat kotak kosong yang akan diisi pemilih dengan menuliskan nomor urut calon pilihannya. Sementara KPU hanya mencantumkan semua gambar pasangan calon presiden dan wakil presiden di surat suara. KPU menyediakan kotak kosong untuk pemilih menuliskan nomor urut pasangan calon yang dipilihnya. Sedangkan untuk pemilihan DPD, KPU hanya mencantumkan kotak kosong guna pemilih menentukan pilihannya. Contoh desain ide surat suara lainnya, KPU hanya akan menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Untuk surat suara bagian pemilihan legislatif, KPU akan menampilkan dapil saja atau daerah pemilihan. Nah, ini kita kaji, terus kita buat kajian-kajiannya, dan kita sedang melakukan riset tentang surat suara ini. Dan semoga apa yang kita hitung-hitung selama ini itu bisa menjadi catatan evaluasi yang baik untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024, kata Ilham. Desain surat suara yang selama ini digunakan adalah 1 surat suara untuk 1 jenis pemilihan. Pada pemilu tahun 2019 lalu, pemilih menerima 5 surat suara untuk 5 jenis pemilihan, mulai dari pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Seluruh foto atau gambar calon legislatif ditampilkan dalam surat suara. Cara memilihnya, pemilih mencoblos calon pilihannya pada gambar calon atau partai. Jadi, basudara dong semua, rupanya Komisi Pemilihan Umum sedang berencana, bahkan sudah sampai pada ide desain surat suara dengan menggunakan 2 opsi. Opsi pertama yaitu menggunakan 1 surat suara. Di dalam 1 surat suara akan mengcover 5 jenis pemilihan, yaitu pemilihan presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan opsi kedua, dibuat 2 surat suara, yaitu pemilihan presiden dipisahkan surat suaranya dengan pemilihan legislatif, di mana kita tahu bahwa pemilihan legislatif ada 4 jenis pemilihan, yaitu pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan yang kedua, maksud untuk dipisahkan untuk 2 surat suara, yaitu calon presiden atau jenis pemilihan presiden dan wakil presiden dipisahkan. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU Ilham Saputra dan Komisioner KPU Firian Aziz, tentu saya secara pribadi sebagai seorang mantan penyelenggara pemilu cukup memahami ide dan gagasan untuk merancang penyederhanaan terhadap surat suara. Tentu mereka berkaca kepada pemilu sebelumnya, yaitu pemilu di tahun 2019 yang lalu, di mana 5 jenis pemilihan dengan 5 surat suara, Komisi Pemilihan Umum, terutama para penyelenggara di tingkat paling bawah, yaitu di tingkat TPS. Kita tahu bersama sejumlah pemberitaan di media memblow up bahwa hampir 500 orang lebih petugas KPPS yang gugur atau meninggal pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Sekitar hampir 1.000 orang lebih yang dirawat di rumah sakit akibat kelelahan karena energi banyak yang terkuras. Tentu pengalaman-pengalaman ini yang membuat Komisi Pemilihan Umum berikhtiar
agar tidak akan terjadi kejadian-kejadian serupa di pemilu tahun 2024. Seperti apa desain surat suaranya? Mari kita lihat desain surat suara pada pemilu 2024 nanti. Untuk surat suara pada pemilu tahun 2024, jika akan disetujui oleh pemerintah, Komisi 2 DPR, dan penyelenggara pemilu yang sementara lagi mengusulkan untuk opsi satu surat suara, maka untuk satu surat suara mengcover 5 jenis pemilihan. Masing-masing jenis pemilihan ditandai dengan garis yang berbeda-beda. Untuk jenis pemilihan presiden, wakil presiden diberikan tanda atau garis berwarna abu-abu. Untuk jenis pemilihan anggota DPR diberi tanda dengan garis berwarna kuning, DPD berwarna merah, DPRD provinsi berwarna biru, dan DPRD kabupaten kota berwarna hijau. Untuk jenis pemilihan presiden dan wakil presiden, foto dari tiap-tiap pasangan calon ditampilkan serta nomor urut pasangan calon. Di bawah foto dari calon presiden terdapat kotak kosong, dan di dalam kotak kosong ini pemilih akan menulis angka dari calon yang akan dipilih. Jadi ketika memilih calon nomor 3, maka pemilih harus menulis angka 3 pada kotak kosong yang disediakan. Yang kedua, untuk jenis pemilihan anggota DPR RI, setiap logo partai politik dicantumkan mulai dari partai nomor urut pertama hingga partai nomor urut terakhir. Hanya logo saja yang dicantumkan. Tidak ada lagi nama calon seperti yang kita ketahui selama ini. Nama calon sudah tidak ada, foto calon juga sudah tidak ada. Yang ada hanya kotak kosong. Dan pemilih hanya boleh menulis nomor calon yang akan dipilih dan berada di partai apa calon yang akan dia pilih. Yang berikutnya, untuk jenis pemilihan anggota DPD RI, sudah tidak ada lagi foto dan nama dari calon anggota DPD. Yang ada hanya kotak kosong yang disediakan untuk kemudian pemilih hanya menuliskan angka dari calon yang akan dia pilih. Untuk jenis pemilihan anggota DPR provinsi, hal yang sama seperti jenis pemilihan anggota DPR RI dan DPRD kabupaten kota. Tidak ada lagi nama calon seperti yang pada pemilu-pemilu sebelumnya. Yang ada hanya lambang partai politik, dan di samping lambang partai politik hanya kotak kosong untuk kemudian pemilih akan menulis angka dari nomor calon yang akan dipilih. Basudara dong semua, kurang lebih seperti ini bayangan ide surat suara yang sementara lagi digodok oleh Komisi Pemilihan Umum dan dibawa lewat dalam rapat bersama dengan pemerintah dan Komisi 2 DPR. Kalau dilihat-lihat secara sekilas, memang benar bahwa cukup efektif dan efisien. Artinya akan banyak biaya pemilu yang akan dihemat. Kemudian diharapkan akan ada kemudahan bagi pemilih. Namun kemudian saya mencoba memberikan beberapa catatan penting jika surat suara ini akan disetujui. Paling tidak ada beberapa catatan. Yang pertama, pemilih harus betul-betul punya kemampuan menghafal dari setiap nomor calon yang akan dia pilih ketika masuk di bilik suara. Karena ketika dia lalai atau lupa menghafal nomor-nomor calon, maka bisa berpotensi dia akan keliru menuliskan nomor pada logo partai yang akan dia pilih. Yang kedua, paling tidak KPU harus menyiapkan dalam peraturan KPU apa dibolehkan setiap pemilih membawa contekan dari luar ketika masuk ke dalam bilik suara untuk paling tidak berikhtiar jangan sampai pemilih lupa atau lalai terhadap nomor calon. Yang ketiga, perlu harus ada standar yang jelas yang harus diatur dalam peraturan KPU terkait dengan tata cara menulis angka yang benar dan tepat. Karena kita tahu bersama bahwa
pemilih di Indonesia ini latar belakang pendidikannya berbeda-beda. Cara menulis angka bisa saja berbeda-beda juga. Sebutlah misalnya kita menulis angka 1 ketika kita menaruh ekor di atas terlalu panjang, bisa saja ditafsirkan oleh petugas KPPS dengan menyatakan dan menyimpulkan bahwa itu angka 7. Demikian ketika menulis angka 4, bisa saja kalau kita tidak secara hati-hati, bisa disalahartikan dengan menyimpulkan bahwa itu adalah angka 9. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ini penting untuk diketahui para calon-calon anggota DPR, para politisi hari ini yang akan mempersiapkan diri pada pemilu tahun 2024. Jika surat suara ini akan disetujui, paling tidak para calon anggota DPR sudah akan berikhtiar, karena tidak ada lagi nama calon yang akan dicantumkan dalam surat suara, melainkan nomor urut. Sehingga harus sosialisasi lebih maksimal. Dan yang terakhir tentunya buat KPU, bahwa Anda masih mempunyai waktu yang cukup, karena 25 bulan terhitung mulai bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2024. Mudah-mudahan ketika surat suara ini akan disetujui, maka sosialisasi harus lebih maksimal dan optimal serta merata di seluruh pelosok-pelosok, agar jangan sampai pemilih tidak mendapatkan pemahaman yang merata sebagai akibat dari terjadi perubahan jumlah surat suara dan tata cara pemungutan yang sudah berubah. Karena kita tahu dulu bahwa pada tahun 2009 terjadi perubahan dari mencoblos ke mencontreng. Itu dampaknya cukup signifikan. Artinya banyak surat suara yang tidak sah sebagai akibat dari perubahan sistem pemungutan suara dari mencoblos menjadi mencontreng. Sementara yang akan dibahas dan direncanakan pada pemilu 2024 dari pencoblosan menuju kepada menulis angka. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan cuma KPU, tetapi seluruh komponen bangsa termasuk civil society tentunya. Dan secara pribadi saya menaruh harapan yang besar, karena ini baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia pemilu menggunakan satu surat suara untuk mengcover 5 jenis pemilihan. Dan ini adalah pertaruhan bagi bangsa Indonesia, karena pada pemilu tahun 2024 nanti mata dunia akan menyorot Indonesia. Dan kita berharap sungguh mudah-mudahan pemilu tahun 2024 nanti akan berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Dan semoga apa yang kita khawatirkan tentunya tidak akan terjadi pada pemilu tahun 2024 seperti layaknya pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Saudara dong semua, itulah informasi yang beta bisa sampaikan lewat sebuah berita yang beta lansir dari republika.co.id terhadap rencana Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penyederhanaan surat suara yang akan digunakan pada pemilu tahun 2024, yang direncanakan dari 5 surat suara menjadi 1 atau 2 surat suara. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan tetap di channel Dialektika. Dan beta berharap jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Katong akan baku dapa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.